Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fatur Rahman dari kelas 2C dengan nomor induk mahasiswa 112002400000104. Saya akan menjelaskan tentang verba dari segi waktu dan segi objek atau segi bentuk. Pengertian verba, setiap bahasa tidak akan pernah kosong dari verba. Dalam bahasa Arab, verba atau disebut juga dengan fi'il berarti sebuah pekerjaan. Sedangkan secara istilah, yaitu semua kata yang menunjukkan waktu pekerjaan di waktu tertentu. Dalam ilmu linguistik, bahasa Arab dikategorikan sebagai bahasa bertipe sintetik. Jadi dalam bahasa Arab, satu kata verba telah mengandung konsep makna sintaksis dan sekaligus juga sudah merupakan hubungan sintaksis. Adapun masalah waktu menjadi salah satu perhatian para ahli bahasa yang sudah sangat lama. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana pengalaman manusia diwujudkan dalam kegiatan kebahasaan. Dan dengan demikian bagaimana konsep waktu itu ditinjau dari segi kebahasaan. Sebagaimana dikutip oleh Hood, mencerahkan waktu kebahasaan sebagai konsep semantik yang terdiri dari 3 kategori waktu, yaitu waktu kini, waktu lampau, dan waktu yang akan mendatang atau yang waktu akan terjadi. White menyatakan bahwa 2 kategori verba dalam bahasa Arab, yakni madi dan mudhari, adalah identik dengan tense skala. Verba madi menunjukkan makna perfektif telah selesai, sedangkan verba mudhari menunjukkan makna peristiwa yang imperfektif atau belum selesai. Ini berarti bahwa ia memandang kedua verba ini sebagai kategori gramatikal. Selanjutnya ia menyatakan verba bentuk madi dan mudhari dalam konteks kalimat dapat menunjukkan makna temporal yang bervariasi. Selanjutnya verba ditinjau dari segi waktu. Bahasa Arab termasuk ke dalam bahasa-bahasa yang memiliki proses infleksi verbal untuk menunjukkan makna temporalitas, sehingga bahasa Arab adalah bahasa yang berkala. Namun demikian, pengungkapan makna temporalitas dalam bahasa Arab tidak terbatas melalui infleksi verbal, tapi juga melalui alat-alat kebahasaan lain secara leksikal melalui nomina temporal, adverbia temporal, konjungsi temporal, dan wacana. Paling tidak kita dapat membagi ekspresi temporalitas dalam bahasa Arab menjadi 3, yaitu waktu gramatikal atau biasa disebut dengan kala yang terdiri dari 2 tingkat temporalitas, yaitu tataran morfologis, yakni makna temporalitas yang dikandung oleh bentuk verba, dan tataran sintaksis, yakni makna temporalitas yang diperoleh dari hubungan unsur-unsur kalimat dan konteks situasi. Waktu relasional yaitu yang menghubungkan 2 situasi atau situasi yang berbeda dengan konjungsi temporal seperti iza, lama, ayana, dan mata. Waktu yang merujuk pada waktu fisis atau yang dibentuk dari nomina untuk menunjuk makna temporalitas, seperti bentuk masdar yang difungsikan untuk menunjukkan makna temporalitas. Masdar itu akar kata, seperti kuduma, atau bentuk nomina temporal seperti makdama, atau nomina temporal relatif seperti hina, wakta, saata, yauma, dan sebagainya, atau nomina temporal absolut seperti al-ana, amsi, sabahan, masa'a, dan sebagainya. Sebagai hasil dari infleksi verbal dalam bahasa Arab dikenal 3 kategori verba, yaitu madi yang biasa disebut dengan perfect, mudhari imperfect, dan amr imperatif. Selanjutnya fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu di masa sebelum diucapkan atau kata kerja yang telah dilampaui. Ciri dari fi'il madi adalah difathahkan huruf akhirnya. kecuali jika failnya domir tertentu. Apabila subjeknya berupa isim domir,
maka ujungnya berubah sesuai dengan domirnya. Fi'il madhi mengalami perubahan kata yang disebabkan jenis, jumlah kasus, dan dalam setiap kata telah mengandung unsur sintaksis. Misalnya dalam kata kataba memiliki arti dia laki-laki telah menulis. Kemudian dalam kata katabat hanya diberi tambahan tak tanis memiliki arti dia seorang perempuan telah menulis. Fi'il madhi selalu berbentuk mabni, yakni harokatnya tetap. Selain mabni dan dengan fathah, ia juga bisa berbentuk mabni dengan harokat lain. Fuad Nikmah mengatakan dalam bukunya bahwa fi'il madhi bisa berbentuk mabni dengan harokat sukun, domah, dan fathah. Lalu setelah itu contoh fi'il madhi. Ali membaca buku bahasa Arab. Qara'a Aliyu kitaba al-lughatul arabiyyah fi subhi. Itu contoh pertama. Contoh keduanya, siswa-siswa bermain sepak bola. La'ibat tulabu quratal al-qadim. Contoh kedua. Contoh ketiganya, musafir kembali ke negerinya. Yang bahasa Arabnya ada al-musafiru ila watani. Selanjutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah verba dalam bahasa Arab yang menunjukkan kejadian masa kini dan masa yang akan datang. Sifat asli fi'il mudhari adalah mu'rab, yaitu dapat berubah harokatnya sesuai dengan keadaan kalimat. Misalnya yaktubu, jika ditambahkan kata lan maka akan menjadi yaktuba. Lan yaktuba. Cara mengubah fi'il madhi menjadi bentuk mudhari adalah dengan menambahkan salah satu huruf mudhara'ah, yaitu huruf alif, ya, nun, dan ta. Orang mukmin contohnya nih, orang mukmin memuliakan tamunya. Daifuha la mu'minu yukrimu. Aku berharap. Yang kedua, aku berharap turunnya hujan. Ataminna nuzulul mator. Selanjutnya fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah. Sifat fi'il amr adalah mabni mutlak. Ia tidak akan berubah harokat terakhirnya karena faktor apapun. Misalnya kata uktub memiliki arti tulislah, ditunjukkan untuk seorang laki-laki, sedangkan kata uktubi memiliki arti yang sama namun ditunjukkan kepada seorang perempuan. Cara membuat fi'il amr adalah dengan mensukunkan akhirnya atau membuang nun dan membuang huruf mudhara'ahnya. Lalu apabila telah dibuang huruf mudhara'ah huruf awalnya sukun, maka ditambah hamzah wasol. Domah, maka hamzahnya didomahkan, dan bila kasroh atau fathah maka hamzahnya disukunkan. Contohnya, wahai Zaid, lemparkanlah bola itu untukku. Ya Zaid, Roma al-Qarotali. Yang kedua, Ahmad, katakanlah kebenaran kepadanya. Yang bahasa Arabnya Ahmad kulil al-haqwalah. Yang ketiga, hai Tolha, pergilah ke Mekah. Ya Tolha, azhabu ilal Makkah. Adapun bentuk verba dalam bahasa Arab terdapat partikel-partikel yang mempunyai implikasi terhadap makna temporal verba. Partikel-partikel tersebut adalah partikel penegas, yaitu qad. Contohnya, qad zahaba Zaid ilal madrasah, yang artinya sungguh Zaid telah pergi ke sekolah. Adapun jika qad bertemu dengan fi'il mudhari maka maknanya menjadi kadang-kadang. Contoh, qad yazhabu Zaid ila suq, yang artinya kadang-kadang Zaid pergi ke pasar. Partikel kemendatangan yaitu sin dan saufa. Saufa azurik, saya akan mengunjungi kamu. Mudhari'nya laki, iznan, lan an. Contoh, lan yajudal bakhil.
orang bakhil itu tidak akan sukses. Contoh selanjutnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu selanjutnya in dan izma, wa in yatafarraqa yugnillahu kulli man sa'atih, yang artinya jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Selanjutnya verba ditinjau dari segi objek. Fi'il dilihat dari segi objek atau maf'ul. Verba terbagi menjadi intransitif atau fi'il lazim dan transitif fi'il muta'addi. Berikut penjelasannya adalah verba intransitif fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Kalimat yang ada fi'il lazimnya sempurna, maknanya pun meskipun maknanya pun tidak ada maf'ul, tidak apa-apa. Contoh fi'il lazim, Ahmad berdiri, qoma Ahmad. Lalu Zaid duduk, jalasa Zaid. Selanjutnya yang ketiga, Zainab tidur, tanamu Zainab. Contoh-contoh yang tadi saya katakan terdiri dari fi'il dan fa'il serta tidak terdapat maf'ul. Kalimat tersebut tidak memerlukan objek untuk menyempurnakan maknanya. Oleh karena itu, fi'il-fi'il tersebut termasuk fi'il lazim. Selanjutnya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan satu maf'ul atau lebih untuk menyempurnakan maknanya. Dia berbeda dengan fi'il lazim. Apabila tidak ada maf'ul dalam kalimat yang terdapat fi'il muta'addi, maka maknanya tidak sempurna atau tidak termasuk dalam mufid. Ibnu Aqil, linguis Arab klasik yang paling banyak dirujuk hingga kini, mendefinisikan verba muta'addil adalah bahasa Arab sebagai verba yang diikuti oleh nomina yang berupa objek tanpa disela-selai preposisi. Definisi ini banyak ditentang oleh para linguis Arab yang masa kini. Dahdah misalnya, linguis Arab kontemporer yang berasal dari Lebanon. Dia berpendapat bahwa selama verba itu membutuhkan objek maupun pelengkap, maka ia disebut verba transitif. Contoh dari fi'il muta'addi adalah Ahmad menulis surat, yaktubu Ahmad berwasalah. Yang kedua, Zainab memakan roti, akalatu Zainabul al-khubza. Berdasarkan nomina yang mengikuti verba transitif terbagi menjadi dua. Fi'il muta'addi yang diikuti oleh nomina, verba yang mewakili satu objek. Alwi dan kawan-kawan menyebutnya sebagai verba ekstransitif. Contoh verba yang membutuhkan satu nomina saja. Qara'a ariful Qur'an, nasara Ahmad mahmudan. Verba transitif atau fi'il muta'addi yang diikuti oleh dua nomina, verba yang memiliki dua objek. Alwi dan kawan-kawan menyebutnya sebagai verba transitif, yaitu fi'il yang membutuhkan dua maf'ul dalam menyempurnakan maknanya. Muta'addi kepada dua maf'ul terbagi menjadi dua. Maf'ulnya berasal dari mubtada dan khobar. Fi'il tersebut diantaranya zonna, hasiba, khola, za'ama, za'u, za'a, alima, wajada. Selanjutnya takhoza dan ja'ala. Contohnya ja'ala Ahmadul kitaba sogiro. Maf'ulnya bukan dari mubtada dan khobar. Contoh fi'il yang membutuhkan dua maf'ul yang bukan dari mubtada khobar. Allamallahu adamal asma'a.
kasa'a Ahmadu abnahu sawaba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah penjelasan ini sudah memperlihatkan betapa konteks kalimat dalam bahasa Arab memegang peran yang cukup penting dalam menentukan makna temporalitas sebuah bentuk verba. Artinya, pada tataran sintaksis, makna temporal situasi tidak dapat serta-merta ditentukan oleh bentuk verba semata, tapi lebih oleh konteks. Sekian dari saya, Muhammad Ali Fatur Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.